Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Akang Alfa, teman-teman. Sekarang saya akan bahas motor nih yang diidam-idamkan para lelaki. Yap, Aerox dan ADV. Katanya sih ada yang ngomong motor ini satu tipe, satu segmen katanya. Jadi head to head. Tapi makanya saya coba nih terangin apakah betul antara Aerox dan ADV itu head to head di kelasnya. Makanya yuk simak terus videonya. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, agar channel saya berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya. Dan yang sudah subscribe, saya doakan kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ada Yamaha Aerox dan Honda ADV 160. Nah, motor ini merupakan motor yang benar-benar jadi andalan di kedua pabrikan motor Honda gitu. Nah, sekarang kita bahas apa dulu nih? Bahas Yamaha Aerox ya. Nah, Yamaha Aerox itu harganya dia di 27.650, sedangkan Honda ADV itu tipe terendah aja dia udah 35.750. Jadi perbedaannya juga udah hampir 8 juta, teman-teman. Nah, jelas udah berbeda 8 juta. Di sini ternyata segmen marketnya motor ini ada di segmen yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau Aerox dia segmennya dia masuk ke anak-anak muda, anak-anak remaja ya, anak kuliah, SMA, SMP juga gitu kan, yang suka playful gitu, suka dengan warna-warna. Sedangkan Honda ADV dia marketnya tersendiri khusus, teman-teman. Dia marketnya masuknya ke segmen motor matic yang agak sedikit premium tapi untuk adventure. Jadi berbeda segmen, teman-teman, ternyata. Jadi nggak bisa head to head tuh dari segi segmen market ya. Jelas udah berbeda gitu. Nah, itu dari segmen market. Nah, sekarang kita bahas deh dari tampilan dulu. Nah, untuk tampilan, teman-teman suka yang mana nih tampilan depan? Sebenarnya untuk tampilan hampir sama ya. Kedua motor ini tampangnya garang dan sporty. Lihat si Yamaha Aerox, lampunya dia kan keren, teman-teman. Honda ADV juga dia benar-benar garang untuk tampilannya. Tuh. Nah, yang paling membedakan di sini kita lihat dari shockbreaker, teman-teman. Suspensi depan. Jelas ya udah beda segmen kan. Untuk adventure dia lebih panjang, Aerox dia lebih pendek gitu. Tapi bener-bener maco ini si Aerox gitu. Keduanya menggunakan suspensi teleskopik. Nah, untuk ukuran velg keduanya sama, menggunakan velg 14 inci, teman-teman. Nah, untuk velg si Yamaha Aerox ya seperti ini, penuh dengan warna. Sedangkan si EDV itu dia lebih kalem, lebih apa? Lebih keren ya untuk velg ya. Nggak tahu kenapa nih Yamaha untuk urusan velg agak kurang-kurang mengikuti zaman menurut saya gitu. Jadi velgnya masih yang kayak gitu gitu. Masukan untuk Yamaha nih, velgnya agar diperbaiki lah. Kayak Honda tuh kan keren si velg-velgnya dari segi velg gitu. Nah, sekarang kita lihat dari segi bodi. Nah, untuk segi bodi jelas ya. Ini si Yamaha Aerox tuh kita lihat ya. Dia benar-benar yang full kan tuh. Full warnanya keren gitu. Nah, sedangkan si Honda ADV, nah dia bodinya dia buat sedikit besar, teman-teman, dari Yamaha Aerox tuh. Lebih besar, lebih meruncing ke belakang. Nah, urusan tampilan bodi, teman-teman, suka mana nih? Suka si Aerox atau suka si EDV? Coba ditulis di kolom komentar, teman-teman. Nah, itu dari tampilan. Sekarang kita bahas dari kenyamanan berkendara, teman-teman. Nah, kenyamanan berkendara jelas ya. Untuk kenyamanan berkendara untuk di kota, si Aerox ini menurut saya kurang nyaman, teman-teman. Kenapa? Kita lihat dari posisinya aja ya. Tuh posisinya ini pendek banget. Udah gak nyaman nih. Posisinya dia dibuat sporty karena dia ngikutinnya kan matic bergaya sport ya. Tuh. Jadi kurang nyaman. Dan yang dibonceng juga ini terlalu di atas, teman-teman. Kebayang teman-teman kalau lihat yang dibonceng Aerox itu suka lebih tinggi sih yang diboncengnya gitu. Makanya kalau yang ojek online kebanyakan yang ibu-ibu kalau dapat pengendaranya kebetulan Aerox itu suka di cancel. Itu pengalaman dari teman saya, kata pakai Aerox sering di cancel kalau yang naiknya ibu-ibu karena ini tinggi, teman-teman. Nah, begitu tuh di perkotaan, jadi ya kurang begitu nyaman sih. Tapi untuk gaya sporty ini motor gak usah diraguin lagi,
dijamin kerennya teman-teman. Nah sekarang kita berbalik ke si Honda EDV. Honda EDV dia karena berkendaranya semi adventure teman-teman, ini pasti nyaman banget karena diperkuat dengan si suspensi yang panjang yang di depan tuh, dan juga yang di belakang sudah menggunakan tabung, dual tabung ya tuh. Jadi ini nyaman banget, dan posisi dibonceng juga dia nggak akan begitu tinggi teman-teman, tuh enak. Ininya lebar, terus pijakan kakinya juga dia enak. Nah jelas di sini Honda EDV dia lebih nyaman dari segi pengendara. Nah sekarang kita ke bagian fitur. Nah bahas sekarang fitur ya. Untuk fitur sebenarnya untuk kelas 150 cc ke atas itu udah hampir sama teman-teman. Walaupun ini dari segi ini tipe standar kan gitu. Ini tipe standar juga CBS-nya gitu. Tapi untuk sebenarnya hampir sama teman-teman. Gitu. Ya bedanya kalau yang si Aerox itu dia belum ada ending stop system untuk tipe standar. Tapi untuk si EDV dia udah ada komplit. Tapi yang untuk tipe ABS dia sudah ada teman-teman. Sebenarnya untuk lampu hazard udah ada semua. Fitur keyless system semuanya hampir sama gitu kan. Tempat shower charger juga sudah ada untuk fitur. Nah sudah ada semua. Aerox juga udah ada. Nah jadi udah pada komplit sebenarnya untuk masalah si fitur hampir sama. Yang membedakan teman-teman, maaf sih dulu, kita dulu membedakan. Nah speedometer nih untuk si EDV dia dibuat kotak ya, kotak, dia udah full digital, informatif sekali. Sedangkan si Aerox, nah dia dibuatnya keren gini teman-teman ya, keren kan untuk Aerox, walaupun dia bentuknya seperti ini, tidak kotak tapi sangat keren sekali untuk Yamaha Aerox. Nah yang membedakan mungkin dari fitur keamanan teman-teman. Nah karena Yamaha Aerox dan EDV beda kelas ya, jadi untuk fitur yang paling beda itu kalau ABS semua udah ada tipe ABS-nya. Nah tapi untuk fitur HSTC itu hanya ada di Honda gitu. Jadi Honda ada HSTC, yaitu Honda Selectable Touch Control. Nah itu bedanya dari fitur keamanan si Honda dapat. Nah sekarang kita coba cek untuk ininya teman-teman, performa mesin. Untuk performa mesin, nah Yamaha Aerox menggunakan mesin 155 VVA, sedangkan Aerox lagi EDV menggunakan mesin 160 ESP plus. Nah untuk tenaga sebenarnya ya nggak hampir jauh sih teman-teman, bedanya tipis gitu. Walaupun ya secara karena cc-nya unggul si Honda EDV ya, untuk sebenarnya ya hampir sama sih gitu untuk masalah tenaga. Tapi untuk performa ya keduanya benar-benar udah terbaik menurut saya di kelasnya. Nah kita lihat ini tampilan belakangnya teman-teman, seperti ini. Nah kalau Honda EDV dia udah ada itunya ya, udah ada double disc kan di belakang, sedangkan Aerox hanya di tipe ABS aja yang masih yang udah double disc. Nah ini teman-teman penjelasannya antara Yamaha Aerox dan Honda EDV. Jadi ternyata motor ini berbeda segmen market, tidak bisa disamakan head to head gitu. Nah mungkin sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.